Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dari studio stand pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendreng Rapang pada pameran Expo Digital dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidrap. Maka pada kesempatan ini di studio berbahagia kita telah kedatangan seseorang narasumber pada kesempatan ini, yakni salah seorang kepala sekolah penggerak angkatan pertama pada tahun 2021, Pak ya. Ya, Tentu kita semua maklum bahwa program sekolah penggerak adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan alhamdulillah Kabupaten Sidrap telah menjadi penyelenggara program sekolah penggerak tersebut. Di studio pada kesempatan ini telah hadir Bapak Lukman, SPD MSI, yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Baranti. Tentu untuk mengetahui lebih mendalam tentang siapa beliau, kami beri kesempatan kepada beliau untuk bisa memperkenalkan diri, sekaligus mungkin bisa memberikan beberapa gambaran tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai selama ini. Silakan Pak. oh ya, terima kasih Pak. Host Pak Nurdin, Kepala SMP Negeri 2 Watampulu. Pemirsa yang saya hormati dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi sarli sadari wa yasli amru wahlul min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa dengan saya Lukman, SPD MSI, Kepala Sekolah Penggerak UPT SMP Negeri 2 Baranti, Kabupaten Sidrap, via podcast di channel YouTube Edu Merdeka MBS Serapan pada stand pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan dalam rangka mensukseskan Hari Jadi Kabupaten Sidendreng Rapang yang ke-679. Sidrap kolaborasi, Sidrap tangguh. Sekolah Penggerak insya Allah siap menjadi pelopor transformasi pendidikan. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Host dan pemirsa yang saya hormati, sebelum saya memaparkan lebih lanjut terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, perkenalkan sekilas profil saya. Nama saya Lukman, SPD MSI. Tanggal lahir Matan Sopeng 1 Desember 1971. Pangkat Pembina Utama Muda 4C. Alamat rumah Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidendreng Rapang. Tempat tugas PT SMP Negeri 2 Baranti, tepatnya Jalan Pendidikan nomor 7 Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek sebagai sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2021. Sekilas prestasi yang saya sempat dapatkan di diklat dan lomba. Yang pertama TOT Guru Mapel IPA tahun 2025 di Bandung, lulus sangat baik. Kemudian diklat pelatihan calon kepala sekolah PCKS 2013, lulus kualifikasi memuaskan. Terus diklat pelatihan instruktur kurikulum 2013 bagi kepala sekolah, lulus amat baik, juara 2. Diklat kepemimpinan dan implementasi bagi kepala satuan pendidikan tahun 2021 amat baik. BIMTEK pembekalan narasumber NS IKM angkatan pertama Sulsel 2 2022 amat baik. Dan terakhir alhamdulillah lulus
kurasi video praktek baik dari Kemdikbud di PMM Platform Merdeka Mengajar tahun 2022. Itulah sekilas perkenalan saya dan prestasi yang sempat saya dapatkan selama ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Saya kembalikan ke host. Pemirsa yang berbahagia, luar biasa. Demikian tadi perkenalan singkat yang dilakukan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita tahu bahwa judul yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana mengatur strategi untuk menentukan tema proyek profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan berdasarkan karakteristik sekolahnya. Jadi karakteristik sekolah masing-masing. Perlu mungkin pemirsa ketahui bahwa yang menjadi hal yang menyebabkan sehingga kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yakni dengan adanya penanaman profil pelajar Pancasila di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu akan kita kupas lebih mendalam nanti bagaimana menentukan strategi yang ditetapkan oleh kepala sekolah kita ini di dalam menentukan proyek P5 di sekolahnya. Pemirsa yang berbahagia, sebagai pertanyaan pertama mungkin kita perlu penjelasan yang lebih rinci tentang apa itu profil pelajar Pancasila dan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Saya kira itu untuk yang pertama harus kita mengerti itu, Pak. Terima kasih host atas kesempatan yang diberikan. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang santai terkait dengan strategi menentukan tema proyek profil pelajar Pancasila berdasarkan karakteristik sekolah. Tentunya nanti akan saya merujuk ke sekolah saya sendiri, UPT SMP Negeri 2 Baranti. Memang betul apa yang disampaikan tadi oleh host ini, moderator, bahwa ada pertanyaan pemantik yang perlu kita sampaikan pada proyek penguatan pelajar Pancasila ini. Yang pertama, apa itu profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus apa saja tema proyek penguatan profil Pancasila yang telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Dan yang terakhir, bagaimana cara strategi menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan karakteristik sekolah. Nah, marilah pemirsa kita bahas satu persatu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun oleh keseharian dan dihidupkan dalam diri individu atau peserta didik di sekolah. Itu endingnya memang profil pelajar Pancasila dari berbagai kegiatan sekolah. Yang pertama, intrakurikuler, ini sudah biasa, tatap muka di sekolah. Kemudian budaya satuan pendidikan, ini juga sudah banyak budaya di sekolah, budaya-budaya positif. Terus ekstrakurikuler, ini yang ketiga. Ini sudah biasa, ini yang ketiga. Yang keempat, ini betul tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa ciri khas kurikulum Merdeka atau yang sudah memilih mandiri kalau kurikulum Merdeka kan sekolah penggerak yang mandiri berbagi. Kalau yang memilih kurikulum Merdeka mandiri berubah juga sudah mulai menerapkan ini, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itu sangat penting untuk kita bahas bersama apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini banyak referensi secara tekstual digambarkan bahwa itu proyek penguatan profil Pancasila itu proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan
satuan pendidikan atau sekolah. Jadi ini lintas disiplin ilmu dan masuk sejajar dengan intrakurikuler, bukan tugas tambahan guru, sudah wajib. Ya, dan ini Presiden juga menjelaskan bahwa berdasarkan Kepmendikbud nomor 56/M/22 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat P5, P5 ya, itu merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek dan dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi, literasi dan numerasi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi SKI-nya sekolah. Nah, di sini perlu ditarik benang merah bahwa di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada diharapkan anak-anak peserta didik dia mempunyai kecerdasan, kompetensi, dan juga dia punya karakter. Nah, ini yang perlu kita stressing bersama supaya ada kesepahaman nanti untuk bagaimana merancang tema-tema proyek profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk sementara itu pemirsa. Baik, dari apa yang dipaparkan tadi narasumber, pemirsa yang berbahagia, ini menjadi sesuatu yang harus kita tegaskan bahwa sesungguhnya ciri khas daripada kurikulum merdeka ini salah satu diantaranya adalah bahwa adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini pemerintah atau dalam hal ini pemerhati pendidikan sangat mengharapkan bahwa dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, di samping kita menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil dan sebagainya, juga yang menjadi penekanan utama adalah karakter, pembentukan karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya. Untuk menerapkan proyek profil pelajar Pancasila ini sesungguhnya apakah sudah ada penggarisan ataukah keseragaman langkah yang dibuat oleh kementerian, ataukah kita diberi kewenangan masing-masing satuan pendidikan untuk bagaimana menentukan tema proyek profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan tema pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa menentukan tema berdasarkan karakteristik sekolah. Ya, namun sebelumnya untuk menentukan tema perlu kita tahu apa saja tema-tema yang ditawarkan atau dirilis oleh kementerian untuk dipilih oleh sekolah. Ya, itu untuk SD bisa dua tema. Kalau tingkat SMP, SMA 3 sampai 4 tema. Ada 3 tema. Ya, ada 3 tema. Yang minimal dalam setahun itu. Dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Ya. Nah, untuk itu perlu disampaikan bahwa ada 8 tema yang dirilis oleh kementerian dan 1 tema wajib untuk SMK tapi tidak wajib untuk SMP, SD, SMP, SMA. Jadi hanya ada 7 di sini bisa kita pilih untuk SD, SMP, SMA. SMK itu ada tema wajibnya kebekerjaan. Ya, dan 7 yang lainnya seperti kearifan lokal, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi. Nah, dari 7 tema ini tentu kita ingin memilih kira-kira yang mana cocok dengan karakteristik sekolah kita ini. Nah, misalnya kearifan lokal, tentu kalau kita pilih tema kearifan lokal, apakah budaya atau masyarakat atau di sekolah kita yang ingin kita kembangkan, apa yang ingin kita gali lebih jauh tentang apa-apa kearifan lokal yang perlu kita gali di sekolah kita untuk dikembangkan. Dan ini menjadi branding sebenarnya sekolah kita ini, ciri khasnya kalau kita memilih tema sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Saya kira untuk sementara.
Baik, pemirsa yang berbahagia, semakin seru saja pembicaraan kita pada kesempatan ini. Narasumber tadi menegaskan bahwa sesungguhnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, apabila kita di dalam memilih tema itu akan menjadi branding dari sekolah kita. Selanjutnya tentu kita akan menggali lebih dalam seperti yang telah dikemukakan tadi oleh narasumber, bahwa ada 7 tema yang dirilis oleh pemerintah yang disampaikan kepada kita, khususnya tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan satu lagi tambahan untuk sekolah menengah kejuruan. Tetapi 7 tema ini masih sifatnya umum, Artinya sekolah di dalam menentukan tema yang dipilih itu harus menyesuaikan dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu mungkin perlu penjelasan dari narasumber bahwa sekolah di dalam menafsirkan tema-tema yang dirilis oleh kementerian ini bukan berarti membatasi kita, dalam artian kita tidak merdeka di dalam memilih tema-tema yang telah dirilis itu, tetapi kita diberi kewenangan, hanya kita diberi garis besarnya saja. Mungkin itu bisa dijelaskan. Oh ya, terima kasih. Betul pemirsa sekalian, bahwa ini tema memang sifatnya umum. 7 ini 8 tambah yang di SMK khusus wajib. Memang bisa saja temanya sama setiap sekolah, tapi bisa topiknya beda. Ya, inilah kemerdekaan di sini untuk memilih topik, tapi temanya umum. Ya, seperti itu, betul. Nah, ini betul memang bahwa sangat penting untuk memilih tema berdasarkan karakteristik sekolah kita. Apa yang menjadi fokus dan ingin dikembangkan di sekolah kita sesuai dengan kesiapan sekolah kita. Sumber daya manusia, terus sarana prasarana yang ada, kemudian kerjasama yang bisa dengan berbagai pihak stakeholder, ada pemerintah atau dengan kami dinas pendidikan, orang tua siswa dan semuanya, untuk nanti bisa mendukung pelaksanaan program tema proyek kita P5 yang kita pilih ini. Ya, ini penting, dan mungkin dari tahapan P5 ini salah satunya yang sangat penting, yaitu memilih tema proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dari tahapan-tahapan yang lain seperti menentukan tim proyek, asesmen proyek, waktu proyek. Nah, ini kita akan mengerucut untuk membahas bagaimana cara atau strategi memilih tema yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Supaya tidak mengambang, maka saya coba mengambil secara kontekstual sekolah saya, UPT SMP Negeri 2 Baranti. Karena sudah 2 tahun ini belajar mengimplementasikan proyek P5 pada kurikulum Merdeka. Nah, pemirsa sekalian, saya coba menentukan tema dengan cara metode STAR. Apa itu STAR? Kepanjangannya S, situasi, Ya. T, tantangan, A, aksi, R, refleksi dan dampak. Oh, Iya. iya. Coba kita lihat S-nya, situasi. Nah, kalau sudah pada situasi ini jelas kita merefleksi, merenung apa kira-kira kondisi sekolah kita ini, pemetaan awal, diagnostik awal sekolah kita. Termasuk UPT SMP Negeri 2 Baranti, saya coba mendiagnostik ada siswa yang beragama Islam dan ada juga siswa yang non-Islam. Ya, malah dengan data ini, misalnya yang beragama Islam 50% siswa belum lancar membaca Al-Quran, 40% lancar membaca Al-Quran, dan 10% lancar membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian non-Islam ini tidak ada pembimbingan khusus di sekolah. Ya, ini kondisi. Yang kedua, sekolah saya memiliki lahan kosong yang belum diolah, hanya rumput yang tumbuh. Ya, disemprot, dibersihkan. Nah, terus
beberapa siswa tidak ikut belajar karena sakit. Iya. Nah, terus ada siswa biasa berkelahi karena perbedaan pendapat dan saling mengejek. Ini sekilas situasi yang dihadapi sekolah saya. Nah, dari situasi ini saya mencoba dari menjadi tantangan ini, masukkan sebagai tantangan bagaimana saya mencoba menentukan tema P5 yang relevan dengan situasi sekolah saya ini. Nah, tentunya untuk menentukan ini harus melakukan aksi. Jadi A itu aksi. Jadi start tadi situasi, tantangan, aksi. Saya coba melakukan rapat dengan semua stakeholder sekolah. Ya, pemangku kepentingan, mulai dari GTK, orang tua siswa, bahkan siswa, alumni, untuk bicarakan, membahas bagaimana tantangan ini, situasi sekolah kita ini, apa tema yang cocok. Ya, artinya ditawarkan di pertemuan itu, saya coba mengambil menawarkan yang pertama tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang kedua kewirausahaan, dan yang ketiga bangunlah jiwa dan raganya. Itu jadi namun ini tema masih sifatnya umum. Tentunya nanti akan lebih lanjut bagaimana menentukan topik. Jadi bisa topik berbeda. Ya, jadi saya sedikit sampaikan untuk Bhinneka Tunggal Ika ini disepakati topik membaca dan menghafal Al-Quran juz ke-30 dan kelompok pengaji 30 juz untuk Islam, dan untuk non-Islam ada pembimbingan khusus yaitu agama Hindu terkait dengan nilai-nilai ajaran agamanya. Jadi ini Bhinneka Tunggal Ikanya di sini. Jadi bukan hanya Islam saja, tapi non-Islam juga diberikan P5 khusus. Terus yang kedua kewirausahaan. Ini tadi lahan saya di sekolah saya ini ada kosong yang bisa tidak produktif. Saya coba tawarkan bagaimana kalau dijadikan pertanian hortikultura, sayur-sayuran. Alhamdulillah disepakati. Kemudian tadi siswa ada yang sering sakit-sakitan, bagaimana kita coba ada senam kreasi profil pelajar Pancasila. Itu topiknya. Nah, ini sekilas terkait bagaimana cara menentukan di aksi yang saya lakukan. Dan terakhir refleksi dan dampak, R-nya STAR. Dari aksi yang dilakukan ini terbentuk karakter siswa. Namun di sini memang ada dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu terkait dengan karakter. Mungkin ada 2 atau 3 yang fokus dari dimensi itu dari 6. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, dari ke-6 ini ya mungkin ada yang muncul 2 atau 3 dimensi yang fokus pada setiap proyek. Ini jadi ini sekilas Bapak Ibu pemirsa terkait dengan strategi saya di UPT SMP Negeri 2 Baranti untuk menentukan tema proyek profil pelajar Pancasila atau biasa singkat P5 dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya karena ini berbagi, ya mungkin ada masukan. Saya berharapkan banyak subscribe dari pemirsa yang menonton, dan masukan-masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan kelengkapan dari tema proyek ini. Terima kasih. Saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Iya, menarik sekali pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini telah kita sama-sama mendengarkan bagaimana strategi Bapak Kepala Sekolah ini
di dalam menentukan dan mengarahkan segala stakeholder yang ada di sekolahnya untuk menentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Tentunya pemirsa yang berbahagia, kita sama-sama maklum bahwa tahun ini adalah tahun kedua dan kita akan menghadapi tahun ketiga nantinya. Dalam hal ini tentulah masih ada kelas yang belum, ada tingkatan kelas yang belum memperoleh pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Tetapi ini sebuah langkah awal yang sudah dilakukan oleh sekolah SMP Negeri 2 Baranti ini, sesuatu yang luar biasa dan mungkin bisa menjadi menginspirasi teman-teman sekalian yang akan berkolaborasi bersama untuk mewujudkan implementasi kurikulum merdeka nantinya. Pemirsa yang berbahagia, mungkin sebagai penutup dari apa yang telah digambarkan oleh narasumber kita pada hari ini, tentu ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat menentukan strategi dalam rangka menentukan tema yang dipilih di dalam profil pelajar Pancasila ini. Mungkin bisa disampaikan, dan nanti setelah itu di balik tantangan dan rintangan yang dihadapi tentu ada harapan-harapan, mungkin bisa disampaikan, Pak. Oh ya, terima kasih host dan seluruh pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Memang setiap program, setiap kegiatan pasti ada kendala. Nah, dalam menentukan tema proyek profil pelajar Pancasila ini, kendala-kendala yang dihadapi adalah bahwa mindset teman-teman guru itu kalau ada proyek dia selalu berpikir ada uang. Ya, padahal ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bukan proyek-proyek yang istilahnya yang Ya, seperti yang ya. tanda petik. Ya, ini mindset itu perlu karena ini sudah masuk istilahnya wajib, karena 1 jam pelajaran dari tatap muka itu dilarikan ke proyek. Jadi ini sudah menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan program ini, mensukseskan bersama. Ya, terus yang berikut SDM guru juga di sekolah perlu dilatih. Apalagi misalnya saya ini mengambil topik membaca dan menghafal Al-Quran juz 30 dan kelompok plus kelompok pengaji 30 juz. Ini perlu karena guru semua yang dilibatkan untuk membimbing anak-anak ini, guru juga perlu diberikan penguatan-penguatan. Ya, bagaimana teknik-teknik menghafal yang baik. Sebelumnya dia juga harus menghafal. Nah, ini juga menjadi pemikiran sekolah, karena bagaimana menarik animo masyarakat untuk masuk di sekolah anaknya. Karena ini kalau kekurangan siswa, ya kita juga kekurangan jam guru, dan ini akan ancaman. Jadi coba membuat program-program yang bernuansa keagamaan atau itu sesuai dengan visi misi sekolah. Terus harapannya, Ya, Pak, jadi harapannya setelah harapan tantangan ini, mudah-mudahan ke depan, karena tadi host mengatakan kelas 9 belum, sekarang baru 2 tahun kedua, ke depan sudah full kurikulum merdeka. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat guru kelas 9 SMP dengan guru kelas 7-8. Sekarang masih ada sekat, saya tidak ada proyek karena baru kelas 9 ini. Iya, masih kelas 9. Nah, ini juga suatu harapan ke depan. Kalau sudah, apalagi ini sudah kementerian rilis semua sekolah diharapkan mendaftar kurikulum merdeka. Ini jadi istilahnya agak kemudahan-kemudahan untuk bagaimana membangun SDM di sekolah dan melaksanakan kurikulum merdeka ini, utamanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menitik beratkan pada kompetensi literasi dan numerasi dan karakter siswa yang menuju pada profil pelajar Pancasila yang punya 6 dimensi itu. Ya, saya kira ini yang
sempat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini penampilan perdana. Iya. Dan insya Allah ke depan masukan-masukan dari pemirsa, dari host, dari siapapun untuk perbaikan lebih lanjut. Sekali lagi mohon subscribe lebih banyak dan terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan yang dilakukan oleh narasumber kita, Kepala UPT SMP Negeri 2 Baranti. Kali ini mengangkat materi bagaimana strategi menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan mudah-mudahan setelah pemaparannya ini menjadi inspirasi bagi kita semua nanti di dalam mengembangkan bagaimana memilih strategi, memilih tema di dalam menentukan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing. Untuk hari ini saya kira cukup sekian perjumpaan kita dari studio stand pameran Sekolah Penggerak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidendreng Rapang yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidendreng Rapang. Kita tutup cukup sekian dan terima kasih kepada narasumber untuk memenuhi undangan kami di studio. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke menira.